Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat cemilan enak, praktis banget ya. Ini bahan dasarnya hanya tahu, tepung tapioka dan daun bawang aja loh ya. Jadinya tuh enak banget. Ini seperti cireng. Kita sebut aja cireng tahu ataupun apa ya namanya ya. Tapi ini enak banget. Rasanya garing di luar dan lembut di dalam. Dimakan dengan cocolan saus seperti ini makin mantul. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini saya pakai sebanyak 250 gram atau 7 buah tahu ukuran seperti ini ya. Kita pakai tahu putih. Kemudian ini kita haluskan menggunakan garpu sampai halus. Jadi cukup kita becek-becek aja pakai garpu. Tambahkan dengan 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, dan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Untuk bawang putih bubuknya boleh diganti dengan 3 siung bawang putih yang diulek halus atau dicincang kasar. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan dengan 3 batang daun bawang yang sudah dirajang halus seperti ini. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Untuk pemakaian garamnya ini kira-kira 3/4 sendok teh sampai 1 sendok teh ya. Tinggal koreksi rasa aja, kalau kurang asin bisa ditambah. Lalu tambahkan dengan 5 sendok makan tepung tapioka atau sebanyak 50 gram. Aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Jadi ini simple banget bahannya, cara buatnya juga gampang banget, kalian simak aja hingga selesai ya. Ini juga cocok banget untuk ide jualan. Kalau jual gorengan ini juga bisa banget ya. Jadinya tuh banyak banget. Tambahkan dengan 100 ml air. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Jadi cuma segini aja tapi jadinya itu nanti banyak banget teman-teman. Selanjutnya siapkan teflon, kemudian masukkan adonan yang sudah kita buat. Lalu ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga adonannya nanti mengental lengket seperti lem gitu ya. Kemudian siapkan wadah lalu masukkan 15 sendok makan atau sebanyak 150 gram tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya saya masukkannya secara bertahap dulu ya. Yang pertama saya masukkan ini 150 gram. Ini untuk ngira-ngira aja. Kira-kira dengan 150 gram ini tepungnya udah cukup atau belum. Kalau kurang nanti bisa kita tambah. Kemudian dalam keadaan masih panas langsung tuang adonan yang sudah mengental tadi. Ini kita tuang semuanya ya. Jadi masih panas-panas gitu. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini karena masih panas jadi saya aduknya itu pakai spatula. Kalau mau langsung menggunakan tangan juga boleh ya. Nah, ini kayaknya masih lembek banget. Jadi saya tambah lagi 3 sendok makan dulu. Saya aduk lagi. Tetap saya aduk pakai spatula ya. Jadi saya sama sekali nggak menggunakan tangan. Ini juga kayaknya masih terlalu lembek, masih lengket. Saya tambah lagi 5 sendok makan ya, atau kira-kira 50 gram lagi. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Jadi untuk pemakaian tepung tapioka ini disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau memang kira-kira adonannya itu belum bisa dibentuk, ya bisa ditambahkan lagi tepung tapioka hingga adonan bisa dibentuk ya. Nah, selanjutnya ambil sedikit adonan, sedikit aja. Lalu kita pipihkan hingga benar-benar pipih, sampai tipis gitu ya, nggak tebel gitu. Nah, sampai tipis seperti ini. Nah, ini kayaknya masih terlalu lengket banget di tangan. Saya tambah lagi 3 sendok makan.
aduk-aduk hingga rata. Jadi di sini total tepung tapioka yang saya gunakan selain untuk campuran adonan tadi yang hanya kita taburkan aja itu sebanyak 260 gram ya. Yang kita langsung campur dengan adonan tadi itu 50 gram. Jadi semuanya 310 gram ya. Nah, kita pipihkan. Nah, kalau mau digoreng nanti juga bisa ya sambil nyemplungin ke minyak panas sambil kita pipihkan juga bisa. Atau kalau mau dikumpulkan dulu nunggu banyak baru digoreng juga bisa ya. Lalu saya siapkan minyak gorengnya, kita panaskan dengan api sedang, jangan pakai api besar ya. Selanjutnya kalau minyaknya udah panas, kita masukkan adonan satu persatu. Tunggu sampai mengapung, baru kita masukkan lagi adonan yang selanjutnya. Biar nggak lengket satu sama lain ya. Jadi tunggu sampai mengapung dulu, baru kita masukkan lagi adonan yang selanjutnya. Nah, jadi kalau sambil mipihin, sambil nyemplungin gini juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nggak usah nunggu banyak di piring. Sambil kita masukkan, sambil dipipihkan juga bisa. Kemudian jangan dibalik dulu, tunggu sampai bawahnya itu kering baru dibalik. Nah, setelah udah nggak terlalu banyak buih-buihnya, ini tandanya udah mulai kering baru bisa kita balik ya. Jadi terlihat banget ya, ini udah mulai kering gitu. Nah, seperti ini. Ini udah mulai kering. Selanjutnya ini boleh dibalik lagi. Jadi untuk menggorengnya itu boleh 1 atau 2 kali balikan aja ya. Jangan terlalu sering dibolak-balik, nanti gorengannya itu akan berminyak gitu ya. Nah, kalau kira-kira sudah cukup kering, ini boleh diangkat, ditiriskan. Jadi untuk menggorengnya itu sesuai selera aja ya. Kalau mau dibuat agak kering ya gorengnya agak lama. Tapi kalau kalian mau goreng dengan tekstur nanti hasilnya yang lebih lembut, nggak terlalu kering banget, itu bisa digoreng sebentar aja. Karena ini sebentar aja itu udah mateng, nggak perlu menunggu sampai kering ya. Jadi sesuai selera aja, mau jenis yang kayak apa, yang crispy atau yang lembut ya. Nah, untuk cocolannya ini saya mau buat juga. Ini ada 3 sendok makan saus sambal. Kalau mau dimakan menggunakan kuah cuko juga bisa, atau mungkin menggunakan sambal kacang juga bisa ya. Sesuai selera aja. Mau menggunakan sambal rujak juga bisa. Ini saya buat cocolan saus seperti ini. 3 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis, dan sedikit perasan jeruk nipis atau jeruk lemon ya. Kira-kira 1 sendok teh aja. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, udah cukup gini aja. Rasanya udah pedas, manis, seger karena ada asam-asamnya. Jadi untuk jenis cocolannya itu sesuai selera kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya saya mau cobain dulu hasil dari tahu cireng apa cireng tahu. Pokoknya ini camilannya yang enak banget. Hasilnya seperti ini ya. Jadi bagian luarnya itu garing tapi bagian dalam masih lembut. Nyam-nyam. Ini rasanya enak banget ya. Jadi persis cireng. Kalau kita buat cireng crispy itu ya, karena bagian luarnya itu kan masih crispy, tapi bagian dalamnya itu masih sedikit lembut. Karena ini versi yang saya goreng sampai kering gitu. Dan nggak alot sama sekali ya, walaupun menggunakan sagu aja, tapi ini nggak alot sama sekali dan nggak keras sama sekali. Kalau mau diuleni menggunakan tangan, jangan terlalu lama ya, nanti bisa keras ataupun alot gitu. Nah, ini versi yang saya goreng nggak terlalu lama, jadi mirip kayak empek-empek gitu. Ini masih empuk banget, luarnya sedikit kering, tapi bagian dalamnya masih mulur banget tuh. Saya cobain juga. Ini rasanya lebih empuk, lebih lembut. Tapi kalau yang suka lebih kering juga boleh ya. Jadi sesuai selera aja. Mau dicocol menggunakan sambal kacang juga nambah enak. Dan kalau mau dijual ini juga untungnya banyak banget ya. Ini tadi dengan seadanya yang cuma sedikit tadi, ini jadi sekitar 33 buah ya. Untuk ukurannya ya disesuaikan aja. Nah,
mantap abis ya. Cocok banget dibuat cemilan di sore hari ataupun di saat hujan, di saat gerimis. Ini mantap banget, cara buatnya juga sangat simple. Nah, buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Miza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.